Hey movie lovers, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film yang berjudul A Delicious Flag yang rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang artis yang diperkaos oleh pacarnya yang akhirnya ia mulai depresi dan berhenti dari dunia keartisannya. Oke, sebelum kalian nonton, jangan lupa buat subscribe dulu ya guys. Dan nyalakan ikon loncengnya biar kalian dapat notifikasi review film terbaru dari channel ini. Gimana alur cerita selengkapnya? Tonton videonya sampai habis ya. Di awal adegan, kita diperlihatkan dua orang yang sedang bermain bola kasti di sebuah taman. Pria tersebut bernama Shin dan wanita yang sedang bersamanya adalah Celi. Jadi, Celi itu sangat mencintai Shin, tetapi sayang cinta mereka hanya bertepuk sebelah tangan. Karena Shin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai ia tidak pernah memperhatikan perasaan Celi. Duh, kasihan ya guys. Tak lama kemudian, Shin menerima telepon dan ternyata ia harus menemui kliennya saat itu juga. Yang pada akhirnya, Shin pun pergi meninggalkan Celi. Celi merasa sedih karena ia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Shin kini telah memiliki teman baru nih guys. Teman baru tersebut bernama Yui. Ia adalah seorang artis dan Shin sendiri sebagai asistennya. Di lain hari, ketika sedang di lokasi syuting, ada suatu kejadian yang tak terduga, di mana si Yui telah diperkaos oleh kekasihnya yang bernama Junho. Ya, kejadian itu dilakukan secara paksa karena Junho disuruh oleh orang lain untuk menghancurkan karirnya. Sontak Shin pun kaget karena mendengar suara enak-enak di lokasi syuting yang masih tersambung di monitor. Ia langsung bergegas pergi untuk menghampiri si Yui dan ternyata Yui keluar dari ruangan tersebut dengan raut wajah yang sangat lesu. Reputasi Yui pun hancur, yang pada akhirnya terpaksa harus meninggalkan karirnya. Manajer Yui yang mendengar kejadian itu sangat marah kepada Shin karena ia tidak bisa menjaganya dengan baik. Dan akhirnya ia pun dipecat. Beritanya menyebar ke publik. Kali ini Yui menjadi sorotan para wartawan karena pemberitaan pemerkosaan yang menimpanya. Shin merasa bersalah. Karena itu, akhirnya ia mencoba menenangkan Yui dan mengajaknya ke suatu tempat, yaitu danau. Di sana, Shin membuang HP Yui. Kali ini ia bertindak tegas dan menawarkan Yui untuk pergi ke rumahnya agar dia aman dari kejaran para wartawan. Singkat cerita, tiba-tiba Shin dipanggil oleh manajer Yui karena ada tawaran pekerjaan baru ke luar negeri. Tanpa pikir panjang, Shin menerima tawaran itu dan diberikanlah 2 buah tiket pesawat oleh manajer Yui. Ia merasa sangat senang karena dapat pekerjaan baru. Lalu adegan berpindah ke pesawat. Kali ini kita diperlihatkan 2 orang yang konyol. Mereka sedang duduk santai. Ia bernama Kwang dan Minji. Mereka sedang asik membicarakan masa depan mereka. Ketika ada salah satu pramugari cantik lewat, mereka malah menghayal enak-enak, sehingga mereka menjadi tegang. Di sisi lain, ternyata di ruang VIP sudah ada Junho, pria yang sebelumnya pernah genjot si Yui. Wah, kok si Junho selalu ngikutin ya? Jangan-jangan ada maunya nih. Ya, walaupun si Junho tukang genjot, ternyata ia banyak digemari oleh para pramugari loh guys. Karena ketampanannya. Sedang Celi kini telah menjadi pramugari. Dulu ia sangat mencintai Shin. Ketika Shin datang, Celi pun terus memperhatikannya, tetapi Shin cuek-cuek aja ya guys. Ya mungkin karena dia tidak mengenalinya. Celi pun diam-diam cemburu karena melihat kedekatan Shin dengan wanita yang di sampingnya. Celi terus memandanginya sampai-sampai Shin merasa tegang karena melihat bodinya yang aduhai.
Lalu ketika semuanya sudah tertidur lelap, Shin dikejutkan dengan terlihatnya sepasang kaki dari balik tirai. Ia tidak menyangka ternyata itu adalah kaki sang pramugari yang sedang digenjot oleh atasannya. Singkat cerita, saat Shin ke toilet, ia dihampiri oleh Celi. Tanpa malu-malu, Celi langsung menggodanya karena ia tahu bahwa penumpangnya itu membutuhkan enak-enak, yang pada akhirnya mereka pun main mantap-mantap. Permainan sudah gol. Shin pun keluar dari toilet dan ternyata di depan pintu sudah ada si Yui. Shin pun panik dan ketakutan. Ia mencoba untuk menjelaskannya apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi Yui tidak menghiraukannya. Lalu Junho yang sedang berada di ruangan VIP pun begitu. Ia sedang membayangkan enak-enak bersama pramugari bohai. Tapi itu hanya khayalan sesaat, guys. Di sisi lain, Kwang dan Minji terus mencari kesempatan agar bisa mendapatkan perhatian dari seorang pramugari bohai itu. Sampai-sampai mereka dengan sengaja memasang jebakan. Mereka menaruh HP-nya di lantai dengan tujuan mengambil foto anunya si pramugari. Ketika pramugari cantik itu menghampirinya, tiba-tiba flash HP-nya menyala. Mereka pun kaget dan ketakutan. Akhirnya, Kwang meninggalkan Minji dan berpura-pura ke toilet. Tapi pramugari itu bukannya marah. Dia malah mengajak si Minji ke toilet dan menggodanya sampai-sampai ada yang tegang. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan enak-enak dengan waktu yang cukup lama. Setelah mereka selesai enak-enak, Minji bercerita kepada Kwang, yang tentunya membuatnya iri. Kali ini, Shin merasa kesepian. Ia mencoba menarik perhatiannya Seri lagi ya, sepertinya berharap bisa enak-enak lagi dengannya. Tetapi kali ini Celi mengabaikannya. Dan pada saat itu juga si Yui dihampiri oleh Junho. Ia terus mengganggunya sambil menunjukkan video pada saat mereka melakukan enak-enak. Sehingga hal itu membuat si Yui semakin ketakutan karena takut digenjot lagi. Yang anehnya si Yui diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun. Di sisi lain, Shin telah dihampiri oleh dua orang wanita yang sangat bohai. Ia digenjot secara bergiliran. Hal itu membuat Shin jadi panas dingin. Wah, sekaligus dapat dua ya guys. Tapi itu hanya khayalan semata guys, yang menyebabkan Shin mimpi basah. Tanpa disangka, ternyata si Celi telah bersekongkol dengan Junho. Shin sengaja dipindahkan ke ruang VIP, agar si Junho dengan leluasa bisa menggenjot si Yui lagi. Ketika Kwang sedang berada di toilet, ia diancam oleh Celi agar menemani Shin, yang pada akhirnya ia pun menurutinya. Tak lama kemudian, Shin terkejut ketika melihat paspor si Junho tukang genjot. Dan ia mulai sadar bahwa ternyata si tukang genjot itu sedang berada di sekitarnya. Semua itu hanyalah rekayasa mereka. Karena merasa terancam, Shin langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan si Yui. Belum sampai lokasi, ternyata si Yui sudah berada dalam toilet bersama si tukang genjot. Ya, mungkin sudah melakukan enak-enak lagi ya guys. Ternyata kali ini dia gagal karena si Yui berontak. Dan dengan sengaja ia mempermalukan Junho di depan umum. Yui pun menuduhnya bahwa Junho telah mencuri CD-nya. Shin kini kembali meminta maaf karena ia tidak bisa menjaganya. Pada akhirnya mereka berdua saling mengungkapkan isi hatinya. Sampai-sampai hal tersebut didengar oleh Celi. Hati Celi pun hancur karena orang yang ia cintai kini telah melupakannya. Singkat cerita, pesawat pun mendarat. Kini saatnya meninggalkan para pramugari cantik. Terlihat si Minji sangat sedih dan berat hati untuk meninggalkannya. Saat itu juga Yui dan Shin langsung mencari penginapan untuk mereka tinggal sementara. Lalu esok harinya Yui mulai beraktivitas kembali. Ia harus berpakaian seksi karena akan melakukan syuting.
Namun, kali ini Shin sepertinya tidak setuju jika ia harus berpenampilan seperti itu. Karena itu akan mengundang perhatian para pria hidung belang. Syuting pun akan segera dimulai. Tak disangka Yui ternyata harus melakukan adegan hot dengan lawan mainnya. Shin sangat marah mengetahui Yui harus berperan seperti itu. Akhirnya Shin pun akan mencegahnya. Ketika Yui sudah mulai dinaiki dan akan dilakukan penggenjotan, tiba-tiba Shin datang dan menyelamatkan Yui. Shin dan Yui akhirnya pergi dari tempat itu. Ketika mereka berada di pesawat lagi, Shin sempat memarahinya karena setelah banyak pengorbanan, Yui tidak kunjung sadar. Di sisi lain, kita diperlihatkan lagi adegan hot si Minji dengan pramugari Bohai. Mereka melakukan enak-enak lagi. Berbeda dengan Shin yang sedang memikirkan Yui karena ia tidak peka dengan perasaannya. Sedang saat itu juga Celi menyadari bahwa cintanya benar-benar hilang. Lalu ketika turun dari pesawat, Shin dan Yui berpisah karena hubungan mereka tidak sejalan lagi. Ya, mungkin Shin sudah lelah kali ya guys. Tak lama kemudian, Yui menerima telepon dari Celi. Ia memberitahukan bahwa Shin adalah orang baik dan sangat bodoh jika ia meninggalkannya. Dari situlah Yui mulai menyadari akan ketulusan cinta Shin. Yui pun langsung bergegas pergi untuk menghampiri Shin. Ia mencoba meminta maaf dan kini mereka hidup bahagia. Dan film pun berakhir. Ya, sampai di situ alur cerita filmnya. Gimana menurut kalian guys? Semoga terhibur ya. And please ambil sisi positifnya aja ya. Thanks for watching and see you.